Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Clara Monica Hutapea dengan NIM 642412172. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Ahmad Sari Martanti SEMM. Kami di sini ingin membahas tentang pengisian SPT PPN pada PT Petronesia Benimel. Di sini ada contoh surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN pada PT Petronesia Benimel yang beralamat di Jalan KH Guru Amin 0 Kev 20 RT 7 RW 9 Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nomor telepon 021 8066 7327, NPWP 0025 3421 1401 7000, masa 9 September 2025. Pertama ada penyerahan barang dan jasa yaitu tentang PPN. Yang pertama ada ekspor DPP-nya senilai 0 atau tidak ada. Dan yang kedua ada penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, DPP-nya senilai 36 miliar 370 juta 681.061 rupiah dan PPN-nya senilai 4 miliar 1 juta 544.900 rupiah. Dan yang ketiga ada penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, DPP-nya senilai 0 atau tidak ada, PPN-nya 0 atau tidak ada. Dan yang keempat ada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, DPP-nya senilai 0 atau tidak ada, PPN-nya juga 0 atau tidak ada. Dan yang kelima ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, DPP-nya senilai 0 atau tidak ada, PPN-nya juga 0 atau tidak ada. Jumlah dari A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan ditambah A5, DPP-nya senilai 36 miliar 370 juta 681.061 rupiah dan PPN-nya senilai 4 miliar 1 juta 544.900 rupiah. Selanjutnya ada B, yaitu tidak turutkan PPN yang DPP-nya senilai 0 atau tidak ada. Dan yang terakhir ada jumlah seluruh penyerahan dari 1A ditambah 1B, yaitu DPP-nya sebesar 36 miliar 377 juta 681.061 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nianggraini dari NIM 6424146. Di sini saya akan memaparkan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang pertama ada A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, yaitu jumlah PPN pada I.A2 yaitu sebesar 4.001544.900, dan yang B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, itu hasilnya 0, tidak ada nilainya. Dan yang C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu ada 5, yaitu 4.001.544.900, yaitu D, PPN kurang atau lebih bayar, tidak ada nilainya. Dan juga E, PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan itu tidak ada. Dan F, PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan yaitu nggak ada nilainya juga. Dan yang G, PPN kurang bayar itu dilunasi pada tanggal hari dan tahunnya itu kosong, dan juga nomor NTPN-nya juga kosong. Dan H, PPN lebih bayar pada bulir diisi dalam SPT bukan pembetulan itu tidak di checklist, dan butir 2D itu tidak di checklist, atau butir 2F itu diisi dalam hal SPT pembetulan itu juga tidak di checklist. Yang di checklist oleh 2.1 PKP pasal 9 ayat 4B yaitu PPN, dan juga 3.2 itu dikembalikan atau restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya itu tidak di checklist karena itu diminta. Dan juga khusus restitusi untuk PKP
Pada pasal 7C, KPU dilakukan dengan prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan itu juga tidak di checklist. Dan bagian yang ketiga pada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, A. Jumlah dasar pengenaan pajak tidak ada nilainya, dan B. PPN terutang itu juga tidak ada, dan dilunasi pada tanggal, hari dan tahun atau nomor NTPN itu tidak ada juga. Jadi kosong. Perkenalkan, nama saya Rika Febriana dengan NIM 64241649. Pada bagian ini, kita melihat ketentuan mengenai pembayaran kembali pajak, masukan bagi penguasa kena pajak yang gagal berproduksi. Dalam kolom ini, dicantumkan beberapa jumlah PPN yang wajib dibayar kembali, yaitu sebesar Rp0, serta tanggal dilunasinya pembayaran tersebut. Terdapat juga ruang untuk menyantumkan NTPN, yaitu nomor transaksi penerimaan negara sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pajak penjualan atas barang mewah. Pada bagian ini berisi beberapa poin penting, antara lain yang pertama, PPN BM yang harus dipungut sendiri. Dalam formulir ini tertulis sebesar Rp0. Yang kedua, PPN BM yang disetor di muka pada masa pajak berjalan yang tercatat Rp0. Yang ketiga, selisih kurang atau lebih bayar PPN BM, yaitu hasil perhitungan antara pajak terutang dan pajak yang telah dibayar, hasilnya adalah Rp0. Yang keempat adalah PPN BM kurang atau lebih bayar setelah pembetulan, juga tercatat Rp0. Yang terakhir ada total PPN BM yang harus dibayar pada masa tersebut berjumlah Rp0. Pada bagian ini menunjukkan bahwa tidak ada pajak barang mewah yang perlu dibayar untuk periode tersebut. Pada bagian kelengkapan SPT, formulir ini memberikan daftar dokumen pendukung yang perlu dilampirkan seperti formulir 111AB, formulir 1111A1, formulir 1111 B1, B2, B3. Selanjutnya ada SSP PPN atau SSP PPN BM. Yang terakhir ada surat kuasa khusus bila dikuasakan. Dokumen-dokumen ini penting sebagai bukti pelaporan SPT masa PPN yang lengkap. Pada bagian terakhir, terdapat kolam pernyataan. Di dalamnya, pihak penanda tangan menyatakan bahwa seluruh informasi dan lampiran yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan jelas. Formulir ini ditandatangani oleh pengurus atau kasus perusahaan, lengkap dengan nama, jabatan, dan cap perusahaan. Tanggal yang tertera dalam formulir adalah 10 Oktober 2025 dan lokasi pelaporan adalah Jakarta Selatan. Nama saya Lutfiana Ramadhani dengan NIM 64241116. Sini saya akan menjelaskan rekapitulasi penyerahan dan perolehan pada SPT PPN. Di sini pada formulir 1111 AB, di bagian nama PKP kita menuliskan PT Petronesia Benimel yang NPWP-nya 0025 3421 1401 7000 dengan masa SPT-nya 9 September 2025. Yang bagian pertama, rekapitulasi penyerahan. Yang A, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. DPP-nya yaitu Rp0. Yang B, penyerahan dalam negeri. Bagian pertama, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. DPP-nya Rp0.
PPN-nya Rp0, dan PPNBM Rp0. Yang kedua, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. DPP-nya Rp0, PPN-nya Rp0, dan PPNBM Rp0. Bagian C, rincian penyerahan dalam negeri. Yang pertama, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. DPP-nya yaitu sebesar Rp54.299.070.926. PPN-nya yaitu Rp5.972.897.802. Dan PPNBM-nya Rp0. Yang kedua, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. DPP-nya Rp0, PPN-nya Rp0, dan PPNBM-nya Rp0. Yang ketiga, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. DPP-nya Rp0, PPN-nya Rp0, dan PPNBM-nya Rp0. Dan yang keempat, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM. DPP-nya Rp0, PPN-nya Rp0, dan PPNBM-nya Rp0. Baik, nama saya Intan Ardita dengan NIM 64241433. Di sini saya akan melanjutkan yang kedua, rekapitulasi perolehan. Yang A, impor BKP pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan B.1. Jumlah dari poin terutang PPN, DPP, dan PPN-nya tidak ada. Yang B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan B.2. Jumlah dari poin terutang PPN DPP-nya sebesar Rp5.4.970.926 dan PPN-nya sebesar Rp5.972.897.802. Yang C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan impor atau perolehan yang mendapat fasilitas B.3. Jumlah dari poin terutang PPN, DPP, dan PPN-nya tidak ada. Yang terakhir, jumlah perolehan atau 2.A ditambah 2.B ditambah 2.C. Jumlah dari poin terutang PPN, DPP-nya sebesar Rp5.4.970.926 dan PPN-nya sebesar Rp5.972.897.802. Yang ketiga, perhitungan PM dapat dikreditkan. Yang A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. 2.A ditambah 2.B. Jumlah dari poin terutang PPN, DPP-nya sebesar Rp5.972.897.802. PPN-nya tidak ada. Yang B, pajak masukan lainnya. Yang pertama, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Yang kedua, kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Yang ketiga, hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Yang keempat, jumlah 3.B.2 ditambah 3.B.3, PPN-nya tidak ada. Yang C, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. 3.A ditambah 3.B.4. Jumlah dari poin terutang PPN, DPP-nya tidak ada. PPN-nya sebesar Rp5.972.897.802. Demikian presentasi kami yang berjudul Dampak Penerapan Nilai PPN Terhadap Investasi Pembangunan Infrastruktur Swasta. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.